Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu
pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai seorang manusia biasa, kita tentu pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita juga mengukur keberhasilan dan kemapanan orang lain dengan apa yang saat ini kita miliki. Hal ini tentu saja bisa membawa kita pada sikap sombong dan tinggi hati bila seandainya kemapanan yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, kita juga bisa jatuh pada sikap dengki dan iri hati karena kita tidak bisa menggapai mimpi-mimpi kita, sementara orang lain justru mampu untuk melakukannya. Hati kita pun akhirnya tertutup karena tak bisa melihat cahaya Allah yang terpancar dari sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini hendak kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang berusaha meyakinkan orang-orang Nazaret, orang-orang sekampungnya, tentang tugas perutusan yang diemban olehnya dari Bapa di surga. Kehadirannya adalah untuk menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang, khususnya mereka yang miskin dan tersingkirkan. Yesus hadir untuk membawa kebebasan bagi yang tertindas dan kelegaan bagi mereka yang kehausan akan cinta dan kasih sayang. Saudaraku yang terkasih, bukannya menerima kehadiran Yesus, orang-orang Nazaret justru meragukan kuasa dan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Bagi mereka, Yesus bukanlah siapa-siapa selain anak tukang kayu. Yesus juga bukan berasal dari keluarga kaya dan terpandang, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mempercayai perkataannya. Uniknya, orang-orang itu adalah mereka yang pernah berada di dekatnya dan tinggal bersama dengannya. Mereka bahkan kecewa dan menolak Yesus, sebab mereka mengukur karya keselamatan Allah dengan ukuran dan takaran manusiawi. Mereka tidak sadar bahwa Mesias sesungguhnya sudah hadir dan berada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, kita kembali diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita selama ini sebagai pengikut Kristus yang sejati. Masihkah kita sering membanding-bandingkan rahmat yang kita terima dengan apa yang diterima oleh orang lain? Apakah kita masih sering memandang rendah dan hina sesama kita yang miskin dan kurang cakap? Mampukah kita melihat hal-hal baik dari Allah yang hadir lewat kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita? Baiklah kita menyadari bahwa rahmat Allah selalu bekerja pada setiap insan, sehingga rahmat itu tidak bisa diukur hanya dengan takaran manusiawi saja. Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Belas Kasih, maafkanlah kami bila selama ini kami hidup dalam ketertutupan ego dan kesombongan diri. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati,
sehingga kami pun dapat melihat kuasa dan kebenaran-Mu dari sesama kami. Semoga kami juga semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kami yang selama ini selalu disingkirkan dan diacuhkan. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.